Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini tema terakhir untuk bulan Februari dalam tema cinta. Minggu pertama kita ketemu Plato, minggu kedua Erich Fromm, minggu ketiga kita ketemu Robiah Adawiyah, dan malam ini terakhir kita ketemu Sufi besar Jalaluddin Rumi. Oke, monggo nyari tempat. Yang belum ngambil minum silahkan ngambil minum. Ya, nanti kalau ketelatan ndak kebagian. Ya, diambil aja sendiri-sendiri ya. Oke. Rumusnya tetap sama untuk ngaji kita. Fokusnya tetap pada pengayaan ilmu. Diharapkan rumusnya kayak Sokrates. Katanya Sokrates, semakin banyak ilmunya, harusnya orang itu semakin baik perilakunya. Tambahnya ilmu harus korelatif dengan semakin baiknya amal. Kenapa begitu? Mungkin teman-teman komplain, kan banyak orang ilmunya banyak tapi juga kurang ajar. Nggak, orang yang ilmunya banyak kok tetap kurang ajar. Itu kalau menurut Sokrates dia bukan orang pinter. Karena kalau orang ilmunya banyak tetap perilakunya ndak bagus, dia sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya. Dan itu akan menghasilkan hidup yang gelisah, hidup yang galau. Dan hanya orang bodoh yang milih hidup sumpek. Orang yang sudah tahu kalau korupsi itu jahat, merusak, kok tetap korupsi, itu katanya Sokrates orangnya bodoh. Maka visi kita di ngaji ini yang bolak-balik saya sampaikan, semakin nambah ilmunya harusnya semakin baik kelakuannya. Rumusnya itu. Kalau belum, ya diusahakan. Kan cuma itu. Bismillah. Kita sekarang masuk ke seorang sufi besar. Asalnya dari Balkh. Kalau tulisannya Balkhi. Daerah Afghanistan. Dari sekitar awal abad 13. Jalaluddin Rumi ini lahirnya 1207 dan nanti meninggalnya tahun 1273. Sufi Jalaluddin Rumi ini terkenal tidak hanya di dunia Islam. Orang Barat juga banyak yang jatuh cinta sama Jalaluddin Rumi. Dulu tahun 2007 waktu PBB 2007 800 tahun peringatannya Rumi, itu UNESCO PBB mencanangkan tahun 2007 adalah tahun Jalaluddin Rumi. Jadi orang Barat aja banyak yang jatuh cinta, padahal kita banyak yang tidak kenal sama Jalaluddin Rumi. Jangan-jangan orang luar lebih mengapresiasi. Dan sejauh yang saya tahu,
muka kita umat Islam itu banyak diselamatkan oleh beliau-beliau ini. Stigma-stigma negatif Islam yang teroris, Islam yang ngamuan, itu menjawabnya mudah karena ada orang-orang seperti Jalaluddin Rumi ini. Jadi kalau ada yang ngomong, oh Islam itu ngamuan, oh enggak, coba dilihat Rumi itu. Kebetulan nama ini diakui. Bahkan Paus Yohanes ke-23 itu menghormati Rumi. Dia bilang, kalau di hadapan Rumi saya harus tunduk dan patuh. Itu mereka. Dan ya jangan lagi tokoh-tokoh Muslim seperti Iqbal, termasuk juga tokoh Hindu seperti Gandhi, itu idolanya juga Rumi. Di masjid ini juga Rumi kan kita kaji bareng Cak Kus. Ya, semoga, makanya kok lama sekali ya ngaji filsafat ndak ngangkat-ngangkat Rumi. Loh, tiap sekian minggu kalian kan sudah ketemu Rumi. Cuma karena banyak yang minta, ya sudahlah saya angkat di filsafat cintanya. Sebenarnya banyak gagasan-gagasan original dari Rumi, cuma malam ini kita ngomong cintanya saja. Rumi ini ayahnya sendiri itu seorang wali, seorang ulama. Gelarnya Sultanul Ulama. Namanya Syekh Bahauddin Walad. Aslinya dari Balkh, Afghanistan. Afghanistan zaman dulu itu kan masuk wilayahnya Persia. Cuma waktu Rumi umur 3 tahun, Syekh Bahauddin Walad dan keluarga ini pindah ke Konya. Konya itu di satu daerah namanya Rum. Konya ini masih, kalau hari ini wilayah Turki. Makanya karena tinggalnya di daerah Rum, gelarnya, panggilannya Rumi. Asalnya dari Rum. Nama aslinya Jalaluddin. Nanti Jalaluddin Rumi ini sejak kecil sudah pintar. Bahkan begitu masuk ke Konya, beberapa tahun saat dia umur 7-8 tahun, sama ayahnya diajak sowan ke wali besar saat itu, Fariduddin Attor. Begitu Fariduddin Attor sama Rumi melihat Rumi ini saat itu berdiri di belakang ayahnya. Katanya Attor, lihatlah, lautan sedang datang. Dan di belakang lautan itu ada samudra. Jadi Sufi dan wali itu biasanya lebih ngerti siapa ya jadi siapa. Dan ramalannya Fariduddin Attor benar bahwa Rumi ini nanti melebihi ayahnya jauh. Setelah ayahnya meninggal, nanti Rumi lah yang menggantikan ayahnya. Kalau zaman sekarang mungkin di pondoknya santrinya banyak, 4.000-an lebih. Sehingga dikenalah nanti Rumi dengan gelar Maulana. Maulana Rumi, tuan kami, tuannya orang Rum. Itu karena kepinterannya seorang Rumi. Jadi dia profesor pinter zaman itu. Meskipun nanti ada titik balik kehidupannya yang membuat dia jadi tidak sekedar orang pinter, tapi jadi orang sufi besar. Jadi yang bikin titik balik ini nanti ketika dia bertemu gurunya, namanya Syamsut Tabriz, Syamsuddin At-Tabrizi. Ini sufi misterius yang kemarin waktu kita ngaji Sunan Kalijogo kan, waktu Sunan Kalijogo mau naik haji ke Mekah terus transit di Malaya, di Pulau Upih itu nunggu kapal, bergurulah Sunan Kalijogo pada seorang wali yang namanya Syamsut Tabriz. Kalau di Serat Jawa namanya Syekh Sutabrid. Syekh Sutabrid ini dimungkinkan wali pengembara Syamsut Tabriz ini, meskipun ada beberapa kritik termasuk ndak sinkron tahunnya. Tapi bisa jadi juga. Nah, itu Rumi.
jatuh cinta luar biasa sama gurunya. Jadi kalian gak usah heran kalau baca sejarahnya Rumi kok sampai segitunya ya sama gurunya. Masa gurunya cowok loh. Ya kan, biasanya sing pikirannya aneh-aneh, cowok seneng cowok berarti, enggak gitu. Ya, kayak kamu kagum sama gurumu yang kamu anggap luar biasa kan juga kamu saking harapannya, saking senengnya. Dan Rumi ekstase kalau sama gurunya ini. Rumi dapat banyak sekali pelajaran dari Syamsu Tabriz. Dari situlah Rumi kemudian mulai menarik diri dari dunia ramai. Dia mulai zuhud, mulai uzlah, yang nanti memunculkan fitnah-fitnah, bikin Syamsu Tabriz tidak nyaman di dekat Rumi, terus pergi. Ketika gurunya ini pergi, itu Rumi mengalami semacam depresi, semacam stres, ditinggal orang yang paling disayangi. Mulai keluar bakat sastranya, syair-syairnya lahir. Termasuk nanti setelah ditinggal gurunya ini lahirlah tarian paling terkenal yang kita lihat mungkin di masjid ini kemarin waktu burdan kan juga ada. Orang barat menyebutnya whirling dervish, sufi berputar, yang gambarnya orang muter-muter cepat sekali itu. Jadi itu sebenarnya waktu Rumi sumpek, suatu ketika dia ke tempatnya seorang muridnya namanya Salahuddin. Salahuddin ini pandai besi. Jadi tukang besi yang biasanya nempa besi itu. Nah, dia merenung di situ, termenung. Tiba-tiba dia dengar ketukan besi itu yang teng teng yang membentuk apalah kalian. Saya tidak tahu di Jogja di mana ya pandai besi. Sekarang enggak, mungkin enggak populer. Tapi dulu ada tukang besi. Nah, lama-lama bunyi ketukan ini di telinganya Rumi kedengaran kayak bunyi wirid, kayak bunyi Allah, Allah, Allah terus di setiap ketukannya, dan secara nggak sadar tubuhnya bergerak mengikuti irama ketukan besi itu. Dari situ nanti terus dia berputar. Dari situ nanti lahir whirling dervish yang terkenal dalam torekot yang di torekotnya Rumi itu namanya torekot Maulawiyah. Oke. Jadi torekot yang dikembangkan sesuai ajaran-ajaran Rumi. Ajaran-ajarannya dirumuskan sama sahabatnya yang namanya Syekh Husamuddin.